Siapa yang menulis bagian dari kesaksian Lukas ini? Ini ditulis oleh seorang saudara yang bernama Lukas. Saudara ini adalah murid Tuhan. Dia adalah murid Tuhan pada zaman itu. Awalnya, dia menulis kesaksian ini untuk seorang teman. Teman baiknya bernama Theophilus. Dia menulis untuk saudara Theophilus ini. Awalnya, Lukas hanya menulis untuk Theophilus saja. Tidak menulis untuk orang lain? Benar, hanya untuk saudara Theophilus saja. Seorang saudara yang bernama Theophilus. Dia ingin menulis tentang Kristus Tuhan. Dari awal hingga akhir, sejak kelahiran Kristus. Hingga Kristus mati disalibkan, dibangkitkan dan naik ke surga. Semua dicatat. Kemudian dikirim untuk dibaca oleh Theophilus. Lalu dikirim dan dibaca oleh saudara Theophilus. Awalnya, rencananya adalah menulis buku ini untuk Theophilus. Agar saudara Theophilus percaya kepada Tuhan. Agar dia dapat memperoleh hidup dengan percaya. Tak disangka Tuhan menggunakan kesaksian yang ditulis Lukas ini. Bukan hanya untuk Theophilus. Termasuk untuk orang-orang pada zaman saudara Theophilus. Dan untuk generasi ke generasi. Hingga sekarang, saudara-saudara dan saudari di zaman kita juga mendapatkan manfaatnya. Seolah-olah ingin memberitahu bahwa, jika seseorang sangat mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Awalnya, mungkin hanya berniat menguatkan satu orang, yaitu Theophilus. Tak disangka buku ini, tak tahu menguatkan berapa banyak orang. Tak tahu berapa banyak yang membaca isi kesaksian Lukas. Mari kita baca bersama kesaksian Lukas bagian pertama. Bab pertama, ya. Bagian pertama bab pertama. Theophilus. Banyak orang berdasarkan kesaksian para saksi mata awal dan guru kebenaran yang menyampaikan kepada kita. Mencatat apa yang terjadi di antara kita. Setelah aku meneliti semuanya dengan teliti dari awal hingga akhir. Aku memutuskan untuk menuliskannya secara teratur. Agar kamu tahu kebenaran yang telah kamu pelajari itu benar dan dapat dipercaya. Ini ditulis untuk saudara Theophilus. Isi mengatakan, mencatat peristiwa penting yang terjadi di antara mereka. Teliti dari awal hingga akhir. Lalu menuliskannya. Harapannya agar Theophilus mengerti bahwa kebenaran yang dipelajarinya memang benar dan dapat dipercaya. Sekarang kita tanya saudari Zhao Heng. Apa maksud kebenaran di sini? Saudari sudah membuka Alkitab? Saudari, lihat kalimat terakhir katanya. Agar kamu tahu bahwa kebenaran yang telah kamu pelajari itu benar dan dapat dipercaya. Apa maksud kebenaran di sini? Kebenaran adalah Roh Kudus. Kebenaran itu adalah Yesus. Yesus yang dipelajari adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yang nyata dan dapat dipercaya. Yesus yang saudara Theophilus percayai adalah benar dan dapat dipercaya. Memang nyata. Karena aku, Lukas, sedang menulis buku ini. Aku ingin memberitahu saudara Theophilus, agar engkau tahu bahwa Yesus yang kau percayai memang anak Allah. Aku telah meneliti sendiri. Juga para rasul di sekitarku. Mereka juga memberitahukan kepadaku langsung. Jadi aku tulis buku ini. Kutekan untukmu, agar kau percaya. Agar kau kenal bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Mesias. Ini seperti saudara Sibor, yang kini adalah anak Allah. Kemudian ada saudara dan saudari terkait, yang juga menulis surat kepada teman luar negeri. Misalnya saudari Zhao Wen ingin menulis surat kepada seorang saudari di Arab. Seorang saudari dari Arab. Lalu dia berkata kepada saudari Amidia, aku sedang menulis surat untukmu. Saudara Sibor ini adalah anak Allah. Benar adanya, aku jelaskan dari awal sampai akhir apa yang saudara Sibor lakukan kepadamu. Kamu tahu bahwa yang kamu percaya, si ibu ini benar-benar anak Allah. Ditulis untuk alasan ini. Jadi saksi dari keluarga itu menulis untuk saudara TFL. Agar saudara TFL mengerti bahwa Yesus yang dia percaya bukan benar-benar manusia biasa. Tentu dia juga nyata sebagai manusia. Tapi sebenarnya orang ini sudah ada sebelum penciptaan. Benar-benar anak Allah. Agar setelah kamu percaya, kamu bisa mendapat kehidupan melalui Yesus ini. Kita semua yang percaya kepada Yesus, bukan hanya untuk mendapat hidup dari Yesus. Saudara-saudari, ya, itu sangat memberkati. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.